Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam wa 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin yanabi'ul ulumi wal hikam wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ayyam. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah yang sangat luar biasa, sehingga kita bisa kembali ngaji kitab hadis Sahih Bukhari Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. Tsumma ila hadratil imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah Al-Bukhari. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya baik. Tsumma ila hadratil imam al-hafidh Abi Muhammad Abdullah Sa'd bin Sa'id ibn Abi Jamrah al-Azadi al-Andalusi. Al-Fatihah. Wa ila jami'i muallifil kutubi wa syarihiha wa musannifiha wa ila jami'i man ajazana ila al-muntaha. Sa'ulillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina Thumma ila hadratina abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furuina wa liman istama'naha huna bisababihil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin, dari sahabat Anas radhiyallahu radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhu, sahabat Anas. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, bersabda Nabi, salasun, 3 perkara. Man, siapa, kunna, yang berada, fihi, pada diri seseorang, wajada, maka akan menemukan,
halawati manisnya al-imani iman. Ayyakuna yaitu Allahu Allah wa rasuluhu dan rasulnya ahabba ilaih lebih dicintainya mimma daripada siwahuma yang lainnya. Wa an apabila yuhibba ia mencintai al-mar'a seseorang la yuhibbuhu la tidak yuhibbuhu mencintainya illa kecuali lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Wa'an dan dia juga yakroha benci ayyauda kembali fil kufri pada kekufuran kama sebagaimana yakrohu dia benci ayyughdhafa jika dia yughdhafa dilempar finnari ke dalam neraka. Ini Nabi menjelaskan 3 orang yang menemukan manisnya iman. Kalau melihat orang zaman sekarang, yang paling dicintai itu kan dirinya sendiri, kemudian keluarganya. Dalam keluarga itu ada istri, ada anak, ada harta. Jadi seperti yang didawuhkan Nabi, kayaknya di zaman akhir ini mustahil, ya mustahil. Jadi orang yang menemukan manisnya iman ini kayaknya sudah langka, ya, langka. Kata Nabi, mencintai seseorang itu pun karena Allah. Karena Allah, semuanya karena Allah. Ngaji pun juga karena Allah. Contohnya mencintai orang, baik sama orang lain karena jenengan sering ditraktir, sering dikasih sesuatu, dikirimi parcel. Nah, ketika orang itu tidak mengirim jenengan sesuatu parcel, rasa hati jenengan kenapa ya? Si A itu kok sekarang gak ngasih saya parcel. Rasanya sudah beda. Padahal mungkin dia karena sekarang sibuk, atau mungkin secara ekonomi kondisinya mulai tidak membaik, ya ada hal-hal yang buat dia gak baik. Nah, akhirnya kita nggak mencintai orang itu karena Allah. Apalagi nanti tahun 2024 itu nggak ada orang mencintai karena Allah. Soal kejenengan itu bukan karena Allah. Pak D, saya mohon didoakan ya Pak D. Kenapa nyalon Pak D? Jadi itu juga
bukan mencintai karena Allah, ya, karena yang lainnya. Jadi mencintai seseorang pun karena Allah, melakukan apapun diniatkan karena Allah. Pada waktu bulan puasa diajak bukber, larang ini baik ini. Malah tahun ini nggak diajak bukber, mulai bangkrut beda kok ngajak bukber awake dhewe. Nah, itu bukan karena Allah, ya. Ketika di dalam perasaan kita itu mulai berubah, berarti awal kita mencintai seseorang, baik dengan orang, itu bukan karena Allah. Kalau karena Allah, orangnya kondisinya baik, sukses, kaya raya, miskin pun juga sama. Jangan ketika bertemu dengan teman, saudara, ya ketika ada butuhnya, karena butuhnya gak moro, gak silaturahim. Akhirnya jenengan terus kita ini apa kok moro ini, kita utangan ya. Karena itu ya gaya-gaya orang zaman sekarang. Jadi gak akan bisa menemukan manisnya iman. Kalau kita membaca sarahnya hadis ini, manisnya iman yang dirasakan oleh umat Islam, yang betul-betul beriman, itu adalah kenyamanan akal pikirannya, ya, atas apa yang disampaikan oleh Nabi dan oleh Allah, ya, oleh Allah dan oleh Nabi. Apa yang disampaikan Quran, kalau itu membuat jenengan tidak nyaman, berarti jenengan belum menemukan iman. Didhawuhi kanjeng Nabi qala Rasulullah SAW, kok ngono ya kanjeng Nabi dawuh gak cocok karo zaman saiki. Oke, berarti belum ada rasa manisnya iman di dalam hati kita. Jadi kalau segala sesuatunya membuat akal kita, hati kita tidak nyaman, ya, itu yang datang dari Allah melalui ayat-ayatnya di dalam Al-Quran, ya, yang datang dari Nabi melalui hadisnya, membuat kita gak nyaman. Itulah tanda-tanda kita belum menemukan manisnya iman. Sering ada orang datang ke saya, Gus, saya itu sudah menghafalkan dan mengamalkan sholawat nariyah 4.444, tambah blendes Gus usaha saya Gus. Ya, saya itu gimana menjawabnya? Gimana gak blendes? Dari awal saja niatnya itu sudah bukan karena Allah baca sholawat. Saya cari informasi Gus kemana-mana, orang yang ngapalkan sholawat nariyah itu tambah susah hidupnya. Nah, dari aku maca sholawat nariyah gitu, bengi maca ping 1000, besoknya itu dapat rezeki 1 juta gitu. Terus lama-lama saya baca cuma 100, besoknya itu bisa di ya 90% lah, bisa diharapkan dapat rezeki 1 juta. Kalau saya baca 100 kali 10, berarti 1000, itu saya dapat 10 juta. Nah, kenapa? Saya sudah merasakan manisnya sholawat. Nah, orang yang datang ke saya tadi kan gak merasakan manisnya sholawat. Karena apa? Ketika Nabi mengatakan bahwa membaca 1 kali sholawat mendapatkan 10 kali anugerah dari Allah, hatinya gak yakin. Mengaji hadis saja masih mikir-mikir, bener gak ya hadis ini? Jadi apa yang membuat hati kita dan pikiran kita tidak nyaman, berarti itu tanda-tanda di dalam diri kita belum ada manisnya iman. Kita lanjutkan. An Ubadah bin Samit, diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, anna Rasulullah, bahwa Rasulullah atau sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
bersabda, bayi'uni, berbaiatlah kepadaku. Baiat itu artinya janji. Bayi'uni, berjanjilah kalian padaku. Kalau ada orang berbaiat kepada gurunya, berarti berjanji kepada gurunya. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang ahli thariqah. Di beat, bahasa Jawanya di beat. Baiat jadi beat. Allah untuk tidak tusyriku, menyekutukan, billahi, Allah, syai'an, dengan sesuatu apapun, wala, dan tidak tasriku, kalian mencuri, wala, dan tidak tasnu, kalian berzina, wala, dan tidak taqtulu, membunuh, auladakum, anak-anakmu, wala, dan tidak taktu, berbuat, bibuhtanin, kebohongan, taftarunahu, yang kalian ciptakan. Bibuhtanin itu kalau orang Jawa memberi kabar itu dengan cara gito-gito. Tahu gito-gito ya? Sebenarnya berita itu hanya sederhana, tapi kalau menyampaikan berita itu luar biasa, supaya orang meyakini beritanya. Ya, buhtanin itu bahasa Jawane garai gito-gito. Wonge kepleset nang embong nang Pak Kaji Zaini penting bonang embong, jungkel nyungsep ngene. Padahal cuma kepleset. Ya. Itu namanya buhtanin, ngomong gawe gitu. Dilarang oleh Nabi ngomong dengan gaya gitu. Taftaruna, yang kalian ciptakan, baina, antara, aidikum, tangan kalian, wa arjulikum, dan kaki kalian, wala, dan tidak taksu, bermaksiat, fi ma'rufin, dalam perkara baik, faman, barang siapa, wafa, memenuhi, minkum, di antara kalian, fa ajruhu, maka pahalanya, alallahi, di sisi Allah, waman, dan barang siapa, asoba, melakukan, min dzalika, hal tersebut, syai'an, sesuatu,
Fa'uqiba, maka disiksa fit dunya, di dunia, fahuwa adalah kafaratun, peleburan dosa, lahu, baginya, waman, barang siapa, asoba, melakukan, min dzalika, hal tersebut, syai'an, sedikit pun, summa, lalu, satarahu, menutupinya, siapa? Allah. Bahwa maka urusan itu ilallahi, dikembalikan kepada Allah. Insya'a, jika Allah menghendaki, afa anhu, afa akan memaafkannya, afa anhu akan memaafkannya. Wa insya'a, dan jika Allah menghendaki, aqabahu, akan menghukumnya. Fabayanahu, maka berjanjilah hu, kepada Nabi, ala dzalika, atas hal-hal tersebut. Kalau hadis yang kedua tadi adalah menemukan manisnya iman. Nah, yang ketiga ini sebagian dari tanda iman. Dulu banyak orang yang berbaiat kepada Nabi, ya, berbaiat. Jadi masuk Islam itu berbaiat, ya. Jadi kan masuk Islam berbaiat enggak? Ya pokoknya kakek moyangnya Islam, ya otomatis jadi Islam. Berarti Islam turunan, bukan Islam asli, ya. Kalau Islam yang asli itu yang kemarin orang kesini datang, ya, memasrahkan diri, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu namanya asli. Ya, kalau kita ini turunan baik, bapak terus ke kita. Ya. Nah, makanya kita harus berbaiat. Yang populer baiat itu di kalangan ahlu thariqah. Ahlu syariah nggak ada yang berbaiat. Wong sekolah aja didaftarkan orang tuanya. Wong sekarang aja orang tua itu daftarkan sekolah anaknya, tidak nemui gurunya, tidak masrahkan anaknya ke gurunya. Pemondokkan anaknya saja diterno nang pondok, ketemu pengurus, daftar, bayar, habis itu dilepas. Sampai anak lulus sudah sowan gurune, rasuan mbah yai ini punya ini. Ini orang zaman sekarang. Tapi dengan saya yakin tidak seperti itu, yang di luar sana mungkin seperti itu. Ya. Saya sudah menjumpai banyak hal, termasuk itu tidak ada tanda-tanda iman. Bagaimana? Baiat itu kalau di zaman kita sekarang ya mondokkan anak, ya kita ketemu pengasuhnya, Romo Yai, Bu Nyai, kulo nitip niki putra kulo kulo wetak pasrah penjenengan dengan apa seperti anak kulo pinter. Nah, gitu. Itu baiatnya kita, karena Nabi sudah nggak ada. Ya, al ulama warasatul
anbiya. Karena beliau ulama, pewarisnya Nabi. Nah, maka kita pasrahkan anak kita kepada kiainya, pengasuh pondok dan sebagainya. Jangan hanya dipasrahkan kepada panitia pendaftaran santri baru. Setelah itu sekolah, sudah wali murid, wali muridan, masuk ke aula, ya tapi nggak mampir ke dalamnya romo yainya. Kalau orang dulu kenapa ilmunya banyak bermanfaat? Ngeternopo nang pondok anake, ya, itu dulu bawa satu gelangsing, nggak tahu apa yang dibawa, itu ditaruh pojokan pinggir dalamnya pengasuhnya pondok romo yainya. Ya. Karena apa? Ingin ilmu anaknya itu barokah, karena untuk berbaiat berjanji kepada orang yang mengasuh pondok, ya, supaya ilmunya manfaat. Maka orang-orang ini juga dijanji, ya, ketika zaman Nabi juga berjanji. Kalau sekarang ya di pondok ya berjanji itu ada aturan pondok itu baiatnya dengan aturan pondok. Kalau sekolah ya aturan sekolah. Apa yang dikatakan Nabi? Allah tusyriku billahi syai'an. Jangan mensekutukan Allah sedikit pun. Kita memang tidak mensekutukan Allah, tapi kadang membandingkan Allah. Tidak mensekutukan Allah, tapi membandingkan Allah. Gus niko sing kepet kok sukses, kula sing akeh ngaji bendina kok gak sukses kok Gus. Jadi membandingkan Allah. Wis dikandani aja mensekutukan Allah, malah ini membandingkan Allah. Wala tasriku, ya, ojo nyolong. Kata Nabi jangan mencuri. Saya nggak pernah mencuri Gus. Lah gue udah mulang payah mlebu jam itu tuh kok setengah 8 nyolong waktu berapa ya? Setengah jam. Berapa dikalikan rupiah? Numpuk-numpuk 10 tahun dari guru mulang berarti nyolong waktu setengah jam ping 10 tahun. Ya, iya. Makanya sekarang itu di setiap kantor instansi itu dikasih fingerprint. Siapa yang mencuri waktu juga ketahuan. Jadi mencuri itu tidak hanya mengambil miliknya orang lain, dengan punya kewajiban mengajar, bekerja, masuknya jam 7, jam 8, datangnya telat setengah jam, itulah sama dengan mencuri. Bekerja tim dengan temannya nukang. Tukangnya satu, kulinya 2, sensitok tengah tengok rokok-rokokan. Itu yang mencuri, tapi mencuri bau, mencuri tenaga. Makanya banyak sekarang yang dikatakan oleh Nabi itu kategori mencuri, ya, mencuri bau, mencuri tenaga. Ya. Wala tasnun, dan jangan berzina. Kalau zina zaman dulu itu kan orang laki-laki mendatangi perempuan. Ya, di Arab jahiliyah dulu rumahnya perempuan itu kalau sudah dikibarkan bendera putih di depannya, berarti dia siap didatangi laki manapun dan siap melayani. Itu wanita Arab di zaman jahiliyah. Sekarang untuk berzina nggak perlu jauh-jauh, bisa video callan orang sekarang zinanya. Ya. Jadi ada itu Facebooknya ngaji kita itu berapa banyak itu yang nge-add saya, ternyata ya orang-orang model begitu. Ya. Tawari kalau begini 100.000 bang, gak ditanggapi turun 50.000, gak ditanggapi gratis. Akhirnya dikirim video gratis ke inboxnya Facebook. Gak ngerti tak Facebooknya digawe ngaji. Nah, ini yang dimaksud Nabi wala tasnu, janganlah kamu berzina. Zina juga zina mata, zina pendengaran, ya. Zina mata. Wala taqtulu auladakum, dan jangan kamu membunuh anak-anakmu. Dulu di Arab itu kalau lahir anak perempuan, lahir lagi perempuan dibunuh. Karena dianggap perempuan gak bisa dijak perang, istambah tek sego. Makanya anak perempuan itu kalau sudah punya satu anak perempuan, yang anak satunya lagi dibunuh. Bahkan orang jahiliyah dulu anak perempuan selalu
dibunuh, harus punya laki-laki dulu. Kalau belum punya laki-laki dibunuh perempuannya. Sekarang memang nggak membunuh seperti itu. Nah, tapi yang dibunuh gennya. Ya, pergi ke dokter terus disuntik supaya rontok janinnya. Ya sama dengan membunuh zaman jahiliyah. Ini cuma membunuh zaman modern. Ya. Tajane sekadung dadi anak ya wis lanjut. Ya, tapi karena takut itu selingkuh dibunuh. Oke. Dibunuhnya gimana? Ya dibunuhnya dengan obat. Akhirnya nggak ketahuan kalau dia zina alias selingkuh. Wala ta'tu, dan janganlah berbuat bibuhtanin. Nah, menyampaikan berita itu dikemas dengan sesuatu yang meyakinkan orang. Orang Jawa itu namanya gito. Setelah ditelusuri, cek faktanya adalah hoax alias hoax. Kadung cerita wis mantep no ceritane supaya orang lain tahu. Bahkan kalau bercerita sambil nangis-nangis, ya, meyakinkan orang, ini namanya bibuhtanin. Taftarunahu baina aidikum, yang kamu perbuat, yang kalian ciptakan dengan tangan-tangan kalian, ya, dan kaki-kaki kalian. Sama nek gak percaya aku tidak ngomong, ya, kan biasanya begitu. Wala ta'su fi ma'rufin, kata Nabi, jangan berbuat maksiat di tengah-tengah perkara yang ma'ruf. Ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana ini yang dimaksud oleh Nabi kok kita di tengah-tengah hal-hal yang ma'ruf tapi masih ada kemungkaran? Apa kira-kira persamaannya kalau di zaman sekarang? Di zaman sekarang katakanlah kalau jenengan ya di bulan tertentu mau sowan ke ulama di Kabupaten Kediri, ya, sowan ke ulama rombongan, sowan ke dalamnya para ulama yang ada di Kabupaten Kediri. Rombongan sowan itu ma'ruf apa mungkar? Ma'ruf, tapi jenengan otaknya mungkar. Wong tak caterno elok, bayar sakmene, takon bayar sakmene, aku badi sakmene. Badine itu loh kemungkaran di tengah-tengah kemakrufan amal ibadahnya jenengan. Jadi yang dimaksud Nabi itu jangan berbuat kemungkaran di tengah-tengah yang sudah makruf. Ya kalau mau ziarah ke dalamnya atau mau soal ke dalamnya alim ulama, tokoh-tokoh, katakanlah kalau kita yang NU ke dalamnya masyayikh ya sudahlah, berangkat urunan berapa kita sampai ke sana. Kecuali kalau jenengan itu sewa perusahaan tour and travel. Nah itu kan kalau itu kan sekaruan dia itu menyediakan jasa wisata tour and travel. Dia mengambil untung ya silakan, karena dari awal dia itu menyatakan bahwa dirinya perusahaan tour and travel. Nah kalau jenengan berperilaku seperti itu berarti ada kemungkaran di tengah-tengah kemakrufan. Oke. Belum sampai ke amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya Nabi berpesan jangan ada kemungkaran di tengah-tengah kemakrufan. Sebenarnya banyak yang mau saya ceritakan juga, tapi gak enak. Jenengan tahu sendiri di tengah-tengah kemakrufan itu ada kemungkaran. Kata tujuan teman-teman. Kalau saya menunjukkan ke teman-teman nanti dikira malah menghakimi orang. Sebenarnya banyak di tengah-tengah kita kemakrufan itu sebenarnya kemungkaran yang dibungkus dengan kemakrufan. Makanya Allah itu membedakan kelasnya baik. Yang pertama adalah khair, ya. Kemudian di atasnya hasan, dan di atasnya lagi namanya ma'ruf, di atasnya lagi namanya bir.
Makanya amar ma'ruf. Orang yang sudah berilmu dan mengerti ilmunya bisa mengamalkan, itu namanya kebaikannya amar ma'ruf. Maka baiknya kelasnya jadi ma'ruf ya. Khair yang paling bawah. Wis pokoke lewat nyuwun sewu wis khair ya. Makan pakai tangan kanan sudah khair, terus hasan ya, terus ma'ruf yang tertinggi nilai kebaikannya adalah bir. Makanya jenengan pulang dari haji, kalau hajinya sempurna diterima oleh Allah namanya hajinya mabrur. Itu kebaikan yang tertinggi ya, dari nilai ibadah yang tertinggi. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Ya, kalau bisa ya, barang siapa bisa memenuhi di antara kalian maka akan mendapatkan pahala. Ya, kalau nggak bisa ya kalau tetap melakukan ya akan mendapatkan siksa di dunia wa huwa kafaratun lahu. Jadi karena kita banyak maksiat, banyak mungkar ya, akhirnya yang diterima azab di dunia itu sebagai kafaratun, penebusan dosa. Kalau ada orang lain sakit diperiksa nang dokter nang lab penyakitnya apa? Ini kata hadisnya Nabi ini berarti itu ada penebusan dosa. Yang perbuatannya ditutupi oleh Allah, dengan tidak tahu, kita tidak tahu. Orang mencuri itu gak konangan, itu artinya masih ditutupi oleh Allah. Orang korupsi gak konangan, itu artinya masih ditutupi oleh Allah. Bertahun-tahun mencuri korupsi nggak ada yang tahu. Delalah anak pola bobo keprada. Ya, di media itu ya, sampai 300 triliun bayangkan. Kita sampai dia aja gak punya uang itu 300 triliun. Nah, selama itu ditutupi oleh Allah perbuatannya mencuri ya, yang paling kecil orang desa mencuri, kalau pejabat korupsi. Wah, ternyata ada safety box kotak itu yang di bank, nah, itu isinya sebelah kanan. Karena hasil mencuri untuk memberi makan anak istrinya, akhirnya perilaku anak istrinya nggak bisa ihsan. Ya, 2 blek, berarti arek 2 blek kon sekolah kak budan, boleh dok sepeda dok, ya, sepedanya diperotoli, trek-trekan naik mobil ya begitu. Karena tidak diberi makan dari yang halalan thayyibah. Akhirnya dibongkar oleh Allah melalui perbuatan anaknya. Selama ini kan ditutupi. Maksudnya Allah tidak tutupi dan tobat. Kalau dulu tobat wis tidak mau begitu, ya mungkin hartanya nggak akan disita oleh negara. Nah, ini yang dipesankan oleh Nabi kepada kita. Ya, jadi pejabat itu kan sesuatu yang makruh. Tapi di tengah-tengahnya ada kemungkaran. Memberi proyek ke orang lain dipotong 10% sampai 30%. Memberi apapun dipotong. Orang dipotong langsung, anak isi diterno. Bos, ibu anakku pengen tuku iki bos. Ya, akhirnya kan yang bayari kan temannya yang dikasih proyek. Ini kemakrufan ya, di dalamnya ada kemungkaran. Makanya Allah mengatakan summa satrahullahu fa huwa ilallah. Jadi selama gak konangan itu artinya Allah masih menutupi kemungkaran-kemungkaran kita. Nah, kita ditutupi. Ya, akhirnya berdos kayak udun itu ya karena Allah sudah gak mau menutupi. Maka kalimatnya yang terakhir fabayanahu ala dzalika, maka berjanjilah ke Nabi ala dzalika, atas hal-hal tersebut ya. Kalau ke guru ya berjanjilah ke guru atas hal-hal tersebut ya. Jadi ini yang namanya sebagian dari tanda iman. Kita lanjutkan an Abi Bakrota qala. Dari Abi Bakroh qala berkata, sami'tu aku mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu taala alaihi wa ala alihi wasallam, yaqulu bersabda, idza taqal muslimani, idza jika iltaqa berkelahi, siapa al-muslimani dua orang muslim, bisayfiha menggunakan pedangnya, fal qatilu maka yang membunuh, wal maktulu dan yang terbunuh, finnari masuk neraka. Jadi ini al-qatil wal maktul finnar. Fakultu aku bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadzal qatilu, hada ini jelaslah, al-qatilu bagi pembunuh, hada ini jelas, al-qatilu bagi pembunuh, fama lalu balul maktuli, fama lalu balu bagaimana al maktuli yang terbunuh. Kalau yang membunuh ya, logika kita yang membunuh masuk neraka wajar, tapi ini yang terbunuh gak juga masuk neraka. Qala jawab Nabi, innahu bahwa karena dia si terbunuh, harison sangat kuat keinginannya, ala qatli untuk membunuh, sahibihi temannya. Jadi antara al-qatil wal maktul finnar itu pengertiannya begini. Kalau logika berpikir kita, yang membunuh wajarlah dihukum mati ya. Tapi karena yang terbunuh kok juga masuk neraka, kata Nabi. Lalu bagaimana dia Rasul? Jadi karena dia juga tadinya punya keinginan kuat, ingin membunuh temannya, tapi karena dia apes, yang terbunuh itu dia. Coba yang apes temannya, dia pasti yang membunuh temannya. Nah, makanya antara al-qatil wal maktul finnar, karena sama-sama punya keinginan ingin membunuh. Hanya saja yang berhasil membunuh adalah orang yang berhasil membunuh tadi, si pembunuh. Yang terbunuh tidak berhasil, tapi keinginannya juga kuat, ingin membunuh temannya. Jadi ini makanya orang yang membunuh dan terbunuh pun juga masuk neraka. Bagaimana kita dibegal sama begal di jalan, ternyata kita melawan begal, begalnya mati. Nah, ini membunuh orang. Ya, repot ini kalau dengan hukum undang-undang kita nggak boleh membunuh, tapi itu begal. Kalau nggak kita bunuh, kita yang dibunuh. Kita mempertahankan diri. Kalau nggak dibunuh ya gimana? Di tengah-tengah hutan, katakanlah di gang kanan sawah yang jauh dari pemukiman penduduk, teriak-teriak pun juga nggak ada artinya. Jadi inilah antara yang membunuh dan terbunuh masuk neraka. Itu jawabannya Nabi, karena sama-sama memiliki keinginan kuat ingin membunuh. Nah, membunuh zaman sekarang bukan dengan pedang. Sekarang kan nggak ada pedang, itu adanya pistol. Terus sekarang nggak usah pistol, membunuhnya membunuh karakternya. Membunuh karakter juga membunuh yang lebih kejam daripada membunuh dengan pedang. Apa sih membunuh karakternya itu?
jenengan ngetrek-ngetrek kancane, ngetrek-ngetrek dulure nang jowo dan meyakinkan orang lain bahwa orang yang jenengan ngetrek-ngetrek itu betul-betul melakukan perbuatan sebagaimana yang jenengan ceritakan. Itu hukumannya juga sama dengan membunuh. Walaupun tidak membunuh fisiknya, itu membunuh karakter. Okay? Wong api-api dilokno tukang nolong, ya, ngaji teman-teman dilokno sandiwara, itu membunuh. Okay? Akhirnya jenengan dengan cara membunuh ini di zaman sekarang banyak sekali. Jenengan rebutan warisan gak terima, gugat dulure nang pengadilan, itu juga membunuh. Nah, delalah jenengan yang menggugat kalah. Nah, terus gimana? Kalau yang digugat menang, ya, terus balik gugat lagi, sama dengan al-qatil wal maqtul finnar. Makanya jenengan kalau digugat jangan dilayani dulu lek belum nemen. Lek wis nemen barulah dilayani. Nah, kalau belum nemen baru dilayani. Karena ini ada kata-kata al-qatil wal maqtul finnar. Dipikirnya membunuh zaman sekarang itu sama dengan membunuh pakai pedang. Tapi dikiaskan kan sama juga. Nah, jenengan menyebarkan aibnya teman melalui Facebook, Instagram, media sosial, itu sama dengan membunuh dengan pedang dan itu lebih tajam. Begitu jenengan nulis dread, orang seluruh dunia sudah tahu. Ya. Sekarang apa berita hari detik ini ada apa, kita bisa lihat di HP kita, ya detik itu juga. Okay. Kita ngaji hari ini, begitu saya masukkan ke channel YouTube, ya semua orang sudah bisa melihat. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hurairah itu kucing kecil. Nama aslinya Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhr. Ya. Namanya Abu Hurairah itu Abdurrahman bin Sakhr al-Azdi. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu, semoga Allah meridhai, anhu Abi Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala, bersabda siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Man, barang siapa yakum, beribadah, Lailatul Qadri, di malam Al-Qadar. Ya, nanti Lailatul Qadar. Imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena mencari pahala, ghufira, maka diampuni, lahu, baginya, ma taqaddama, ma sesuatu, taqaddama, yang telah lalu, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Ini kan bulan Ramadan, persis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kalau kita di bulan Ramadan, ya, itu man yakum
Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Lailatul Qadar ya. Malam yang baik, yang kebaikannya satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Berapa tahun 1000 bulan? Kalau kita mendapatkan kebaikan satu malam saja di Lailatul Qadar itu sama dengan kita beribadah selama 82 tahun lamanya. Seumur hidup ya, kalau umurnya sampai 82. Padahal ini kalau dihitung Hijriah ya jadi 83 tahun. Karena Masehi dengan Hijriah kan berbeda, lebih banyak Hijriah. Nah, bagaimana kita ini supaya mendapatkan Lailatul Qadar? Ya, dari awal malam Ramadan sudah beribadah malam-malam dengan niat mencari pahala ya. Imanan wa ihtisaban, niatnya adalah karena iman dan berharap pahala kepada Allah. Ini jenengan dapat Lailatul Qadar. Imam Ghazali juga menjelaskan, kalau ingin Lailatul Qadar itu lihat saja awal Ramadannya Pak. Kalau awal Ramadannya kemarin apa awal Ramadannya? Kamis. Nah, jadi kalau apabila awal Ramadan itu jatuh pada hari Kamis, maka Lailatul Qadarnya itu turun pada malam 25 Ramadan. Nah, ini menurut Imam Ghazali. Imam Ghazali memberikan petunjuk ya. Kalau mau jenengan tulis silahkan. Petunjuknya Imam Ghazali di kitab Ihya itu, apabila awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu ya, awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau Rabu, maka Lailatul Qadar akan turun malam 29. Nah, malam 29. Jadi malam 29 Ramadan. Apabila awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar akan turun pada malam 21 Ramadan. Tiga, apabila Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar akan turun pada malam 27 Ramadan ya. Selasa atau Jumat kosone ya. Turun pada malam 27 Ramadan. Keempat, apabila awal Ramadan jatuh pada hari Kamis, seperti kemarin kan Kamis kita puasa, maka Lailatul Qadar akan turun pada malam 25 Ramadan. Kelima, apabila awal Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar akan turun pada malam 23 Ramadan. Sabtu 23 Ramadan. Ini arahan Imam Ghazali ya, termasuk ini adalah prediksinya Imam Ghazali. Kan tanda-tanda Lailatul Qadar itu langit cerah, tidak ada mendung, tidak ada ini, angin pun bertiupnya sayup-sayup, ya, suasananya nyaman. Itu kan tanda-tanda dohirnya.
Saya bertahun-tahun niteni dawuhnya Imam Ghazali ini, saya praktekkan betul kali maksud saya. Oh ternyata betul. Ya. Akhirnya saya baca sarahnya kitabnya Imam Ghazali itu, kitab Ihya. Kalau jenengan tahu begini, berarti sama dengan mau pembagian sembako di balai desa itu jenengan sudah dapat kupon, sudah tahu tanggalnya kapan pembagian sembako. Yang nggak dapat itu tapi boleh kategori fakir miskin antri di sana, jenengan khawatir tidak dapat antrian sembako, jenengan dari hari pertama sampai hari terakhir ngantri di depan pintu gerbangnya balai desa. Ditanya sama Mbak Ko, boleh ngantri Lailatul Qadar. Sama dengan ngantri sembako. Ya sudah dapat keplek-keplek itu ya nggak ngantri, udah tahu jadwalnya kapan mau dibagi. Okay. Tapi yang baik bagaimana kalau imanan wahtisaban, yang jenengan harusnya ya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan ibadahnya yang sregep. Ngerti jadwalnya, terus jenengan hari-hari tertentu itu leha-leha, ya toh. Space boleh traweh sing wae sing cepet-cepet. Ya, traweh nang langgar masjid ping pisan baru traweh nang omah. Ya, jadi gak tahu-tahu. Ya, jadi kalau tahu ini berarti sama dengan tahu jadwalnya keberangkatan kereta api, keberangkatan pesawat. Wah, wis ketinggalan ternyata aku. Nanti kayak kisahnya filmnya Dono tanya, Pak, kereta yang mau ke Jakarta kapan? Oh ini jam sekian. Yang ke Jogja kapan? Jam sekian. Yang ke ini jam berapa? Jam sekian. Terus ditanya sama itu apa yang kalau di stasiun namanya Hub, ya, tukang ngatur perjalanan kereta api itu. Namanya di sini kan ada Mbah Hub itu orang yang mengatur perjalanan kereta api. Bapak mau kemana? Saya mau nyebrang. Jadi nggak butuh Lailatul Qadar, mau butuh nyebrang loh. Okay. Jadi catat ini, jenengan setiap tahun, terus nggak usah takut kapan Lailatul Qadar, dicatat, tempelkan di tembok itu. Ternyata puasanya berbeda. NU Selasa, Muhammadiyah Rebu. Dan jenengan begini, wah, Gusti Allah bingung ini. Ditekek nanti Lailatul Qadar, berarti akan terjadi 2 Lailatul Qadar. Gimana kira-kira kalau puasanya berbeda awalannya? Ya, kita mengikuti yang awal puasa. Dulu kan Nabi juga pernah ketemu orang yang profesinya tukang ngarit. Terus lapor pada Nabi, ya Rasul, saya sudah melihat hilal. Nabi mengatakan wis berarti meneh kosong. Mergo si bocah iki wis nguasi hilal. Yang lain katakan, maksud kanjeng Nabi jenengan percaya pada tukang arit. Kalau jenengan kan melihat orang itu dari profesinya. Tukang becak, tukang arit gak dipercaya, tapi Nabi kan percaya apa yang disampaikan orang itu karena dia melihat begitu. Sekarang kan yang aneh-aneh kan orang sekarang. Dulu hilal lagi teropong BMKG macam-macam gitu tuh. Dulu nggak ada itu loh, nenek moyang kita ulama zaman dulu nggak pernah selisih lebarannya ya loh, nggak pernah. Sabang sampai Merauke nggak pernah selisih karena ulama dulu itu begitu Ramadan mau datang, beliau itu masuk kamar, sholat istikharah, tanya kepada Allah, ya Allah kapan Ramadan datang? Dikabari Ramadan besok datang, terus barulah ke depan masjid itu menghitung falaknya. Kira-kira benar tahu yang benar ini. Semuanya sepakat. Sekarang canggih, semuanya punya teropong bisa nembus angkasa. Malah ngitungnya beleset. Padahal itu rumusnya antara Muhammadiyah sama itu ya sama rumus falaknya, sama yang kita pelajari dulu. Yang lain-lain juga sama. Tapi kenapa enggak sama? Rumusnya bodoh hasilnya enggak sama. Makanya Nabi itu memberikan aturan setelah dihisab harus diruyyatul hilal. Hisab itu artinya informasi, ruyyatul hilal itu melihat hilal artinya mengkonfirmasi. Genah temenan wis ketok korup kabare lek menurut hitung-hitungan matematika wis ketok wayahe Ramadan.
Tapi yang heboh kan cuma Ramadan, awal Ramadan sama awal Idul Fitri. Lain-lainnya kan nggak pernah heboh loh. Nah, yang lainnya nggak diurus sama orang-orang karena nggak berkepentingan puasa, nggak berkepentingan berdagang. Malam nisfu Sya'ban aja nggak pernah ramai, semuanya kan sama. Malam nisfu Sya'ban diumumkan organisasi A, mengumumkan tanggal sekian, semua manut. Tapi yang Ramadan berarti nggak manut. Ya. Begitu gimana dapat Lailatul Qadar? Kita lanjutkan an Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Qala berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah SAW. Yang kitabnya terjemah, qolanya itu harusnya berpisah ya, itu jadi nyambung. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya ad-dina agama itu yusrun mudah atau gampang. Walan dan tidaklah yusyadda mempersulit ad-dina agama. Janganlah mempersulit agama ahadun seseorang illa kecuali ghalabahu dia akan dikalahkan. Fasyaddidu maka bersikaplah sedang-sedang saja. Syaddidu itu kalau lingkaran panah, orang mau memanah itu panah yang paling tengah ya. Kita disuruh ngepas, enggak disuruh ngepas lah, pokoknya masih berada di antara lingkaran itu ya sudah. Enggak perlu sampai yang tengah pas seperti orang memanah. Fasyaddidu maka bersikap sedang-sedang saja. Wa qaribu kerjakan yang dekat. Wa abshiru dan beri kabar gembira. Wasta'inu mintalah tolong bil ghadwati di waktu pagi, warrauhati dan waktu sore, wasyai'in dan sedikit minatul jati di waktu malam. Al-Adul Jati itu akhir dari malam. Jadi kalau kita ya jam 3 ke setengah 4 ya, Al-Adul Jati. Pesannya Nabi, agama Islam ini jangan dipersulit, dipermudah saja. Sekarang kan lebih cenderung orang memperkenalkan Islam itu dengan sangat sulit. Wudu kalau nggak begini nggak sah. Sholat kalau nggak begini nggak sah. Ya, kita mau sujud yang turun tangannya dulu, apa kepalanya dulu, sampai dibahas begitu. Wudhu di toilet sah apa tidak, boleh apa tidak. Inilah orang-orang yang mempersulit agama. Dia nanti akan dikalahkan sendiri oleh agama kalau mempersulit. Saya kalau ada orang baru belajar Islam bismillah ya sholatmu bismillah ya, baca bismillah terus sampai dia kita ajari bisa membaca dengan baik, barulah kita meningkat. Misalnya Allah Akbar ya sudah lah, Allah Akbar terus gak baca Fatihah, gak baca macam-macam ya sudah Allah Akbar. Imamnya rukuk ya gitu, rukuk Allah Akbar. Nah
ini kan tidak mempersulit dalam hal-hal agama. Karena Allah sendiri juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah tidak menghendaki kepada kalian itu sulit. Ya, Allah menghendaki yang gampang-gampang saja. Bikin aturan yang gampang-gampang saja. Kemudian Nabi juga bersabda di hadis yang lain, idza amartukum bi amrin, ketika aku ini perintahkan pada kalian bi amrin, mengerjakan satu perkara, faktu maka lakukan, ya, minhu mastata'tum, apa yang kamu mampu. Zakat katakanlah mampunya 2,75 kilo, ya sudahlah, bayar minimalnya saja 2,75. Kalau jenengan mampu 1 kintal, ya 1 kintal. Jadi mengerjakan sholat semampunya. Jenengan terinspirasi sholat qiyamul lail 100 rakaat, ya. Terus akhirnya ngantuk, capek, paginya nggak nyambut gawe. Itu malah mempersulit. Dia malah nggak dapat pahala. Pagi luar biasa tadarus, ya. Malam tadarus taraweh, ya. 1 malam habis, paginya nggak bisa bekerja, nggak bisa mencari nafkah. Nah, di situ malah mempersulit ini agama. Kalau Nabi sholat 1 rakaat itu 1 surat, ya. Kalau Nabi surat Al-Baqarah kan ya lama. Saya mencoba membaca surat Al-Baqarah sambil naik mobil dan sambil nyetir, ini khatamnya sampai di mana ya kalau naik mobil. Keluar dari rumah ini di perempatan naik ke Surabaya, ini saya nggak naik tol. Itu baru khatam tuh, masuk Surabaya itu baru khatam 1 surat Al-Baqarah. Bayangkan kalau berdiri dengan suratnya Al-Baqarah. Makanya Nabi itu, satu riwayat kan tarawih cuma berapa, 8. Tapi yang dibaca Nabi dengan mengambil rokaatnya sedikit, bacaannya panjang. Nah, kalau jenengan pilihnya rokaatnya yang sedikit, bacaannya yang cepat. Kayak santri di Blitar, dolin amin, ya. Ya kalau pilihannya jenengan 20 rakaat, ya, witirnya 2 plus 1, berarti bacanya pendek-pendek, tidak apa-apa, mengikuti Sayyidina Umar. Kalau ikuti Nabi, ya 8 plus 3, 11. Tapi bacaannya per rakaat ini 1 surat. Makanya sahabat-sahabat itu dulu kan sholat di belakangnya Nabi sampai kakinya bengkak. Dipikir Nabi diam menyelesaikan bacaannya, ternyata hanya tarik nafas. Terus kok belum berhenti Nabi, kok belum berhenti. Akhirnya 1 surat Al-Baqarah full. Besoknya ditanya, kamu nggak ikut sholat Nabi terawih? Enggak, kapok aku. Ya, makanya terus Nabi tahu banyak orang yang ikut jamaah di belakangnya. Mulai besoknya Nabi tidak pernah sholat di masjid, di rumah terus. Karena Nabi mengatakan, saya takut kalau perkara sunnah ini akan diwajibkan buat kalian, ya. Jadi jenengan yang ikut 20 plus 3, ya itu juga ada sanatnya, ya. Tapi kalau memilih yang pendek rakaatnya, berarti bacaan suratnya panjang. Sekarang enggak, ya saya pilih yang pendek karena ada dalilnya juga. Pilih yang ini bacaannya boleh bebas, pendek, suratnya pendek. Jadi kita mempermudah agama, jangan mempersulit, ya. Sebelum kita akhiri, kita berdoa. Inilah doa saya juga mengikuti doanya Imam Bukhari. Jadi saya berdoa supaya kita istiqomah ngaji, ya, dengan barokahnya ini punya dzurriyyah yang soleh-solehah, murid yang ilmunya manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taj'aluna bihal istiqamah tatba'uhal karamah wa
wa tahsyurna bi ibadikas sholihin bis sa'adati wal karamah fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma barik lana fi auladina wa dzurriyyatina wa talamidina wa la tadurruhum wa waffiqhum li ta'atika warzuqna birrahum amin ya rabbal alamin. Allahumma akrimna minka bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wa billahi taufiq wal hidayah, wa ridwan inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.